Ketika orang tuanya menghibahkan kepada salah satu anaknya, Hmm? itu seharusnya kan mendapat persetujuan dari anak-anaknya yang lain. Jadi kalau anak Oh, yang empat, dia harus ada persetujuan tiga anaknya. ya, Nah, ya. kenyataannya orang tua karena dia melihat anaknya ini lebih baik dengan dia, lebih sayang dia kasih Hmm. tanpa persetujuan anak-anaknya. Apa akibatnya? Setelah beralih ke nama anak yang diberikan itu, ribut ini si saudara-saudaranya. Akhirnya Oke. digugat ke pengadilan. Kalau keseharian Pak Gun begitu menemui beberapa kasus yang menarik, banyak lebih ke soal warisan ya Pak Gun ya? Hibah juga banyak, Oh, iba banyak karena juga ya? banyak hibah juga banyak, Mm-mm. wasiat juga banyak, Mm-mm. kemudian warisan juga banyak. Jadi semuanya ada masalah tersendiri. Misalnya Oke. saya kasih contoh hibah. Oke, baik. Jadi ketika orang tuanya menghibahkan kepada salah satu anaknya, Mm-mm. itu seharusnya kan mendapat persetujuan dari anak-anaknya yang lain. Jadi kalau anak Oh, yang empat, dia harus ada persetujuan tiga anaknya. ya, ya. Nah, kenyataannya orang tua karena dia melihat anaknya ini lebih baik dengan dia, lebih sayang dia kasih Hmm. tanpa persetujuan anak-anaknya. Apa akibatnya? Setelah beralih ke nama anak yang diberikan itu, ribut ini si saudara-saudaranya. Akhirnya Oke. digugat ke pengadilan. Ya, itu kalau Oh. yang hibah, karena pada waktu masih hidup itu sudah beralih. Wasiat juga begitu. Ketika dia memberikan kepada istrinya misalnya Mm-mm. 100% rumah ini, nah ternyata anak-anaknya LP-nya terlanggar. Ya, legitimum porsi itu adalah bagian mutlak dari ahli waris yang tidak boleh disampingkan. Nah, ini kan kita tidak tahu. Udahlah, dia bikin aja wasiat. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya talk show malam hari ini, Mm-mm. Bapak Ibu sahabat Sonora bisa memahami, oh ternyata kita kalau ngasih kepada orang kemudian melanggar legitimasi porsi, maka bisa dimintakan pengurangan, bisa digugat melalui pengadilan bahwa terlanggar bagiannya. Mm-mm. Tapi kalau misalnya dia diam-diam aja ya sudah dianggap merelakan bagiannya, itu tidak masalah. Mm. Warisan juga begitu. Mm-mm. Ketika terbuka, jadi cara mewaris ada dua, ya mewaris karena undang-undang dan mewaris karena testamen. Nah, jadi mewaris karena testamen ini dia sebagai ahli waris karena ada wasiat. Mm-mm. Nah, itu kalau LP-nya terlanggar, digugat lagi di pengadilan. Nah, itu kasus-kasus yang terjadi seperti itu, Mas Riko. Iya, iya, betul. Jadi intinya sebetulnya harus ada sepengetahuan keluarga yang bersangkutan ya Pak ya. Jadi Betul. kita tidak, ini mohon maaf, tidak asal saling kemudian nih saya hibahkan ke kamu, tapi ada keluarga lain yang kebetulan tidak diberitahu begitu Pak. Itu bisa Iya, bisa digugat Pak ya. bisa digugat betul. Heeh, apalagi kalau kaitannya dengan harta tanah tadi ya Pak ya. Harta tidak Iya, bergerak ya. tidak bergerak betul. Oke, luar biasa ya. Jadi kalau saya kasih sesuatu ini ya ke anak saya yang pertama misalnya, Iya, tapi anak-anak yang kedua atau ketiga tidak saya beritahu. iya. Nah, Itu taruhlah rawan mereka akhirnya gugat. tahu nih Pak Gun ya. Mereka Iya, boleh betul. menuntut saya dong, Pak. Bisa digugat Bapak, betul. Aduh, ini repot ya kalau soal harta-harta Iya, ini ya, Pak ya. Oke, kemudian penyelesaiannya secara gampang mungkin, Pak. Nih kita bicara hibah dulu ya, Pak, sebelum nanti warisan, kemudian wasiat ya. Kalau terjadi perselisihan misalnya, khususnya di antara kakak beradik misalnya, terkait hibah. Solusi yang paling mudah dan praktis menurut kacamata Pak Gun apa, Pak? iya. Jadi kalau misalnya ada hibah, ya tanpa persetujuan anak-anaknya sudahlah. Mm-mm. Jadi nanti kan bapaknya masih punya harta yang lain, sehingga Oke. nanti suatu saat bapaknya meninggal, Mm-mm. maka yang sudah diberikan sekarang itu diperhitungkan sebagian bagian dari warisan. Mm-mm. Sehingga nanti misalnya yang pertama sudah dapat rumah, nanti pada saat orang tuanya meninggal, sisanya berapa tinggal diperhitungkan saja supaya nanti tidak usah ribut-ribut. Mm-mm. Tetapi jika yang dihibahkan itu cuma harta satu-satunya, maka penyelesaiannya adalah silakan saja dijual untuk dibagi bersama daripada ribut-ribut ke pengadilan toh Mm-mm. akhirnya buang duit percuma. Jadi sebaiknya kalau ada permasalahan seperti ini diselesaikan secara musyawarah saja di dalam keluarga, tidak harus ke pengadilan. Begitu Mas Riko. Oke, kalau objeknya taruhlah tanahnya hanya sebidang, satu bidang begitu ya. Kemudian terjadi ribut-ribut daripada berlanjut, malah keluar biaya dan sebagainya gitu ya Pak Gun ya.
Ya, Mending dijual aja bagi tiga gitu gampangnya Pak ya. iya. Jadi damai aja lah Iya. sesama keluarga.